Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu Marhumi. Selamat sore juga Pak Ilyas. Apa Sehat ya kabar? Pak? Kayaknya Bu Marhumi lagi ceria sekali ini, Bu Marhumi. Apakah hanya casing yang ceria di dalamnya meronta? Tidak dong Pak. Kita harus terus ceria dan semangat Pak. Apalagi hari ini saya rasa hari ini saya bisa mendapatkan ini solusi atas permasalahan saya karena hari ini Bapak ingin melakukan apa ya apa namanya ingin melakukan coaching terhadap permasalahan yang tengah saya hadapi Pak. Oh, ternyata ada Jadinya saya juga senang. permasalahannya. Ternyata ada juga permasalahan yang dihadapi Bu Marhumi ini. Padahal mukanya muka ceria, saya kira tidak ada beban yang melengket di hatinya Ibu Marhumi. Iya, tidak perlu ditunjukkan Pak, cukup pendam-pendam saja soal itu. Artinya di Tapi sini Ibu Marhumi, dimanapun kita berada, dia ya, Bu Marhumi, saya dengar dari rekan-rekan sejak bahwa Ibu Marhumi maaf Pak, pernah suaranya agak melakukan kegiatan. putus-putus. Sudah bagus? Baik Pak, silakan. Sudah? Iya Ah, Pak, silakan. ini saya hanya mau memperjelas ini Bu Marhumi, apakah benar lewat teman kita ini pernah kita mengadakan praktisi kegiatan di sekolah, tapi ibu mempunyai kendala. Kendalanya itu katanya susah dikumpulkan sama teman-temannya pada saat melakukan praktisi. Apakah benar itu Bu Marhumi? Iya, betul sekali Pak. Jadi begini, artinya dimanapun kita berada, pasti ada permasalahan yang muncul kan. Entahkah itu dari siswa atau dari teman guru kita sendiri. Dan mungkin di sini yang ingin saya angkat itu adalah permasalahan yang sering saya hadapi ketika saya ingin melakukan kegiatan komunitas praktisi, melakukan pengembangan diri bersama teman-teman yang lain. Tapi di sini Pak, saya terkadang dan mungkin ini kelemahan saya Pak ya bisa dibilang, saya masih agak Iya. susah untuk apa ya mengumpulkan teman-teman supaya bagaimana bisa sama-sama duduk saling sharing ilmu sehingga pengembangan diri bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun ada saja kendala dari beberapa guru meskipun tidak semuanya. Ada beberapa guru atau rekan saya itu yang katanya tidak dapat mengikuti komunitas praktis ini karena selalunya persoalan waktu. Karena ini kan dilakukan di luar jam pelajaran. Artinya waktu istirahat mereka tersita. Kemudian yang kedua karena adanya kegiatan-kegiatan keluarga di luar jam sekolah, Pak. Nah, ini mungkin saya melalui kegiatan coaching ini mungkin saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini, Pak. Oh iya, jadi Jadi itu berarti kira-kira betul. Jadi berarti betul dong apa yang disampaikan sama teman ibu itu bahwa Bu Marhumi kewalahan dengan hal ini. Jadi lewat uh, perbincangan ini, ya, lewat seben perbincangan ini halo, dengar? ya Pak, ya. Ya. Sebenarnya Jadi Pak, sebenarnya le- lewat perbincangan ini Bu Umi, apa rencana Ibu dalam pertemuan pertemuan kita berdua ini? Apa rencananya Ibu kira-kira? uh, rencana saya setelah kegiatan coaching ini harapan saya juga bahwa setelah kegiatan coaching ini dapat membantu saya menemukan solusi terkait permasalahan saya, yaitu saya uh, apa ya, saya bisa ini teman-teman saya itu bisa saling ada waktunya kita bisa saling duduk melakukan uh, kegiatan komunitas praktisi di mana ini kan nanti untuk pengembangan uh, kualitas pendidikan di sekolah kita juga. Oh iya, iya. Berarti itu Dan rencana pertemuan ini toh. ya, Itu rencana pertemuan ini untuk memecahkan persoalan yang Ibu alami ya. Dan itu tujuannya mungkin Ibu. kalau tujuannya sih tujuannya ya supaya
agar seluruh guru dapat tergerak hatinya untuk diajak bersama-sama dalam kegiatan praktisi dan pengembangan diri, Pak. Itu. Oke, berarti sudah ada tujuannya supaya ibu-ibu tergerak hatinya untuk melakukan Betul kegiatan sekali, Pak. praktis yang ibu. Oke, tetapi kesempatan apa yang ibu miliki sekarang ini kira-kira? Apa kesempatan seperti bagaimana kira-kira dilakukan ibu? Kesempatannya. Iya, baik Pak. Kalau melihat tentang kesempatan yang saya punya, tentunya yang pertama di sini kan saya sebagai CGP atau calon guru penggerak. Tentunya saya memiliki kesempatan serta juga rasa tanggung jawab sebagai rekan atau teman guru untuk bisa menjadi role model kepada rekan-rekan yang lain dalam melakukan perubahan di lingkup pendidikan tempat saya mengajar, Pak. Jadi itu kira-kira Itu kesempatan kesepakatan yang yang saya punya. Oke, bagus juga ini Kesempatan. kesempatannya. Dari kesempatan yang ibu jalankan, ibu lalui, apa kekuatan ibu dalam melakukan pencapaian ini? Apa kira-kira kekuatannya ibu dalam melakukan pencapaian itu? Coba bisa disebutkan apa kekuatan ibu dalam melakukan pencapaian itu? Pencapaian kegiatan dalam melakukan Yang praktisi itu. pertama, iya, yang pertama karena saya rasa di sekolah itu saya banyak melakukan pengembangan diri, salah satunya ikut program CGP yang tentunya ilmu yang saya dapat di situ tidak bisa disimpan begitu saja. Saya ingin menularkan kepada teman-teman saya di sekolah, Pak, sehingga nanti bisa sama-sama berefek baik untuk dunia pendidikan yang ada di instansi saya mengajar. Iya, jadi bagus sekali ini pencapaiannya Ibu. Dan memang itu ketika kita mendapat ilmu harus kita apa namanya sambung kepada teman-teman. Harusnya kita tularkan juga kepada teman-teman biar teman-teman juga Iya, mengetahui. Pak. Artinya berbagi ilmu Dan itu penting, apalagi nah, lanjut Bu. iya. Dan Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil kira-kira setelah pencapaian itu? untuk peluang supaya masalah ini bisa teratasi, Pak, ya, begitu ya? Iya ya, apa peluangnya kira-kira? Iya. Baik, jadi begini, kalau berbicara tentang peluang, kalau saya lihat beberapa teman rekan sejawat saya kan sudah memiliki semangat yang tinggi, yang sama-sama begitu, Pak. Mereka ada beberapa lebih banyak yang sudah memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pengembangan diri dalam kegiatan komunitas praktisi di sekolah. Sehingga dengan melakukan sharing kepada mereka yang sudah memiliki semangat tinggi, harapannya nanti yang lain akan tergerak hatinya untuk ikut kegiatan komunitas praktisi juga setelah mungkin melihat manfaat dan penerapannya di lingkungan sekolah, Pak. Ya seperti begitu. Iya, Itu Pak. peluangnya. Oke Bu, karena Iya. Ibu sudah menceritakan. Lanjut pertanyaan saya. Apakah Ibu selama ini mengadakan praktisi? Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan itu? Apakah ada hambatannya? Kalau ada, bagaimana hambatannya? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Hambatan dan gangguannya itu Ah, kira-kira seperti apa hambatannya kalau ada? tentunya Pak, kalau misalnya berbicara tentang permasalahan ya, pasti dalam upaya memecahkan masalah itu tentunya pasti ada hambatan. Apapun kegiatan itu pasti ada hambatan. Nah, hambatan yang sering saya hadapi sehingga saya terkadang sulit untuk menyatukan teman-teman dalam kegiatan ini adalah yang itu tadi, Pak, adanya alasan dari rekan-rekan guru terkait alasan waktunya, atau ada yang kadang ngomong seperti ini, saya sudah usia tua, maaf, usia lanjut
dan mungkin sebentar lagi saya akan pensiun. Jadi seperti itu, Pak. Nah, itu terkadang mereka saya tidak usah ikut-ikutan untuk kegiatan komunitas praktisi ini. Nah, jadi kadang mereka bersikeras untuk tidak ikut. Jadi saya merasa kadang tidak mendapat dukungan seperti itu, Pak. Tapi dengan harapan itu saya tidak patah semangat. Saya mungkin selalu mendekati teman-teman yang bisa membantu saya sehingga mereka juga bisa ikut bersama dalam kegiatan tersebut. Oke, Jadi Bu. seperti itu, Pak. Jadi tadi Ibu sudah katakan bahwa terkadang ada usia lanjut, sudah usia tua, dia tidak mengingatkan persoalan itu termasuk hambatan. Hambatannya Iya, itu. Lalu pertanyaan, dengan apa waktu, solusinya dengan mereka ini? waktu. Apa solusinya, Bu, supaya bisa keluar dari hambatan itu? Oh ya, langkah yang harus saya ambil ya, Pak. Jadi gini, Pak, kalau berbicara tentang solusi. Halo, Pak Ilyas? Iya, Bu. Masih mendengar suara saya? Tetap. Oh, baik. Masih, Baik, saya masih. lanjut ya, Pak. Lanjut, solusinya untuk mengeluarkan keluar dari hambatan itu tadi. Ya, baik, Pak. Jadi begini, Pak, saya berpikir melalui kegiatan ini saya mendapatkan ide mungkin untuk solusi keluar dari masalah itu. Yang pertama, saya perlu menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama secara fleksibel. Artinya jadwal itu dibuat sesuai keinginan kita. Jadi nanti itu bisa berubah-ubah. Mungkin karena waktunya, saya kalau hari ini saya tidak bisa, saya harus bisanya besok. Jadi kita ubah berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang kedua, mungkin dan ini bukan mungkin sebenarnya, saya yakin. Yang kedua itu usaha saya dengan cara mendekati secara personal dan menyampaikan manfaat pentingnya pengembangan diri dilakukan oleh tiap guru untuk ketercapaian program belajar sesuai visi sekolah yang sudah kita susun agar visi sekolah itu bisa benar-benar tercapai, Pak. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentunya selain membuat jadwal, mendekati secara personal, tentunya saya berpikir saya butuh meminta bantuan kepada kepala sekolah. Karena di sini kan kita sadar bahwa kepala sekolah itu yang memegang kontrol utama ya di dalam sekolah itu. Nah, harapan saya setelah saya meminta bantuan kepada kepala sekolah, bisa bersama-sama memberikan motivasi kepada rekan guru tadi agar beliau-beliau ini dapat keluar dari zona nyaman untuk menyelaraskan kebutuhan belajar murid. Artinya pada saat mungkin kita tidak mau belajar, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan diri murid, sedangkan kita sendiri tidak mau keluar dari zona nyaman itu, Pak. Begitu kira-kira, Pak Ilyas. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi dari beberapa solusi yang dikemukakan sama Ibu, ada 3 solusinya tadi. Kira-kira adakah yang diprioritaskan dalam pertemuan itu? Adakah yang diprioritaskan? Apakah diprioritaskan untuk guru kah, teman kah, kepala sekolah kah? Iya, kalau berbicara tentang prioritas, Pak, berdasarkan permasalahan yang saya angkat tadi, tentunya yang jadi prioritas saya itu adalah semua guru, semua rekan guru, bagaimana supaya semua teman-teman rekan guru saya itu, ataukah mungkin GTK yang ada di sekolah itu dapat memiliki semangat yang sama, serta juga dapat berkolaborasi dalam pengembangan diri demi kemajuan bersama dan untuk kebutuhan seluruh warga sekolah, Pak. Nah, itu. Kalau berbicara tentang prioritas, ya berarti semua rekan guru saya, harapan saya seperti itu, Pak. Jadi tidak ada tanpa terkecuali ini, prioritas semua. Ya. Iya, betul, Pak, karena saya rasa jika misalnya kita hanya bergerak sendiri dalam sekolah, sekolah itu kan merupakan wadah bukan hanya memerlukan satu orang ya kan, tapi itu adalah milik kita bersama, sehingga saya rasa di situ kalau tidak ada
kolaborasi atau kerjasama antar semua guru itu tidak bisa tercapai visi sekolah, Pak. Jadi saya prioritaskan semua guru dan semua ini bisa ikut dalam komunitas praktisi. Seperti itu, Pak Oke, Ilyas. jadi ya, karena ini semua diprioritaskan baik teman-teman, apa strateginya itu Ibu? Apa strategi Ibu itu? Karena untuk mengumpulkan semua ini agak susah, jadi strategi apa yang dilakukan sama Ibu sehingga bisa terkumpul dalam situasi kira-kira? Iya, Pak ya. Apakah ada strategi? Tentunya harus ada strategi ya, Pak ya. Jadi gini, Pak, kalau berbicara tentang strategi, strategi saya itu yang pertama kayak tadi, melakukan pendekatan secara personal, mungkin dengan cara yang santai, ya kan Pak, supaya Ya. seperti biasa untuk membuka pikiran teman-teman akan pentingnya pengembangan diri. Kemudian yang mungkin yang lebih penting itu adalah memberikan contoh teladan secara real, bagaimana saya melakukan perubahan di sekolah itu sehingga secara tidak langsung mereka ketika melihat apa namanya, apa yang saya lakukan atau perubahan yang saya lakukan di sekolah itu, mereka pun secara tidak langsung saya dapat memberikan teladan kepada rekan-rekan saya di sekolah, sehingga nantinya mungkin secara ini tidak sadar mungkin wah ternyata efeknya bagus kalau misalnya kita mengikuti pengembangan diri. Nah, mungkin secara tidak ini secara berangsur-angsur bisa ikut bersama-sama dalam mengikuti kegiatan. Itu Pak strateginya. Mendekatinya secara personal dan menjadi contoh teladan untuk teman yang lain. Ya, jadi sudah ada strategi ya, sudah banyak strateginya yang diungkapkan sama Ibu ini. Iya Pak, Lalu terima kasih bagaimana sekali kira-kira pikiran saya. ya, jadi bagaimana kira-kira komitmennya Ibu ini untuk rencana aksi? Apa komitmennya Ibu untuk rencana aksi ini? Adakah Komitmen saya, halo Pak? Ya, terus lanjut. Suara saya kedengaran? Kedengaran bersih. Ya, baik Pak. Ya memang ya terkadang dalam memecahkan sebuah masalah itu atau kegiatan kita mengadakan kegiatan itu pasti ada komitmen. Komitmennya itu adalah sepertinya Pak melalui proses coaching ini saya mendapatkan ide apakah tentang strateginya tadi, kemudian langkah-langkahnya. Saya juga tiba-tiba muncul ada komitmen yang harus saya lakukan itu adalah terus bersemangat dan memotivasi diri sehingga saya tidak merasa down ketika teman-teman saya menolak mungkin, tetapi harus saya bisa memotivasi diri saya dan terus melakukan pendekatan dan seperti tadi melakukan komitmen kepada teman-teman yang lain serta tentunya kepada kepala sekolah Pak. Karena harapan saya itu di sini kegiatan ini harus terus berlanjut, tidak boleh berhenti karena ini memang perlu ini pengembangan diri ini Pak, komunitas praktis ini. Saya rasa seperti itu Pak Ilyas. Iya, jadi sudah ada komitmen ya. Ketika sudah ada komitmen berarti insya Allah nanti akan terpenuhi apa yang kita inginkan. Kan namanya berkomitmen dulu, baru melakukan sesuatu apa yang kita mau inginkan. Terus saya mau bertanya sebenarnya siapa yang dapat membantu untuk Ibu dalam menjaga komitmen ini? Salah satunya tadi kepala sekolah atau mungkin masih Jawa, karena kita juga harus menjaga komitmen ini, Bu. Atau bagaimana? Iya baik Pak. Ya, tentunya ya benar Pak. Tentunya ada yang kalau berbicara tentang ada yang bisa apa ya membantu begitu ya Pak? Pertanyaannya. Ya membantu. Kalau berbicara tentang siapa, mungkin yang pertama diri saya sendiri dulu, ya kan? Iya, sudah diri pasti. Saya sendiri dulu. Ibu Iya. Saya harus terus memotivasi seperti apa yang saya katakan tadi. Kemudian yang pihak luar selain diri saya itu yang saya rasa
dapat membantu dan sangat penting perannya itu adalah kepala sekolah, Pak. Nah, di mana kepala sekolah ini nanti dapat membantu untuk memberikan motivasi juga kepada guru. Kemudian guru itu sendiri, rekan saya sendiri. Karena tanpa bantuan rekan-rekan saya, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Ya kan, Pak? Tidak mungkin misalnya saya mau mengadakan komunitas praktisi cuma diri saya sendiri atau saya cuma berdua. Kayaknya kurang seru, Pak. Kurang menantang. Jadi itu mungkin, Pak. Oke. Dan saya, Bu ya. Pak Ilyas bisa lanjut? Bisa. Nah, lanjut. Iya. Dan di sini, Pak, melalui kegiatan ini harapan saya ada ukuran keberhasilan rencana aksi saya, yaitu seluruh rekan guru dapat lebih aktif, karena tadinya kan saya cuma melihat ada sebagian besar. Nah, dan saya ingin ukuran keberhasilan rencana aksi ini seluruh rekan guru yang ada di sekolah itu lebih aktif ikut berkolaborasi dalam pengembangan diri dalam komunitas praktisi yang sudah berjalan selama adanya program guru penggerak. Jadi saya buat itu semacam saya buat itu komunitas terpadu. Artinya banyak hal-hal yang bisa dibahas di situ, baik tentang program perencanaan mengajar maupun tentang pelatihan-pelatihan online, apakah itu absen online dan lain sebagainya, Pak. Gitu. Oh iya, begitu ya. Dan memang harus seperti begitu, Bu Maru. Ya. Jadi apa namanya? Tadi kita ngobrol terus tentang kendala yang dilakukan sama Ibu. Bisakah disimpulkan atau sebelum kita tutup ini perbincangan kita? Halo Pak, bisa diulang lagi pertanyaannya karena tadi sempat tidak kedengaran, ada kendaraan yang lewat, Pak. Oke, saya ulangi. Lagi? Dari tadi berbicara persoalan kendala yang dialami Ibu saat mengumpulkan untuk kegiatan praktisi, bisakah disimpulkan dari awal sampai akhir terkait dengan perbincangan tadi yang kita laksanakan Bu Ibu? Alhamdulillah Pak Ilyas, sesuai dengan berdasarkan kegiatan ini Bapak mengcoaching saya terhadap permasalahan saya. Alhamdulillah Pak, saya dapat menemukan ide-ide, kemudian strategi, kemudian solusi-solusi yang mungkin harus saya terapkan sehingga teman-teman guru saya di sekolah itu bisa lebih aktif dalam kegiatan komunitas praktis ini. Salah satunya tadi yaitu saya membuat jadwal yang fleksibel, artinya bisa diikuti oleh semua orang tanpa merasa ada sesuatu yang dikorbankan. Kemudian yang kedua, meminta bantuan kepada kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, saya termotivasi untuk meminta bantuan pula kepada rekan guru yang sudah memiliki semangat yang tinggi. Kemudian saya berkomitmen kepada semua pihak di sekolah itu bahwa komunitas praktis ini harus tetap berlangsung, tidak boleh terhenti, karena ini memang penting di dalam dunia pendidikan untuk pengembangan diri. Jadi saya merasa sangat berterima kasih sekali sama Pak Ilyas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak mencoba tuntun arah pikiran saya mendapatkan ide itu, Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Ilyas atas ide-idenya. Solusi sama saya, begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita punya masalah berdua, kita harus pecahkan sama-sama. Ya. Karena solusi itu tidak ada. Dan ternyata masalah itu memang harus dikemukakan ya, memang harus boleh sembunyi. Ya, bicarakan. Betul Pak. Karena masalah itu tidak akan clear kalau kita tutupi. Oke, mungkin cukup sampai di sini mungkin Bu ya, karena cukup menarik ini
lain waktu kita masih bisa berbincang-bincang lagi dengan keadaan yang berbeda mungkin. Ya, Iya Bu Pak, Mar? iya Pak, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ini kegiatan coaching ini. Saya sudah Iya. mendapatkan solusi, bayangan solusi dan apa yang harus saya lakukan ke depannya Pak. Terima kasih sekali Pak Ilyas. Ya, semangat menjadi ibu praktisi. Semangat ya. Oke, cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilyas. Sampai jumpa kembali Pak Ya, Ilyas. sampai jumpa. Sehat selalu Bu Marumi.